Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang. Terima kasih masih bersama kami untuk mewujudkan kebersamaan dalam menghadapi atau lebih kepada mencegah penyebaran COVID-19. Anticorp melalui anak perusahaan PT Bangkit Giat Usaha Mandiri membagikan 50.000 masker ke berbagai daerah. Salah satu wilayah yang turut didistribusikan alat pelindung diri itu adalah di kawasan Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan untuk membicarakan kondisi terkini di Kecamatan Antangkalang tersebut, kita telah bersama dengan General Manager PT Bangkit Giat Usaha Mandiri, Bung Tony Sagala. Selamat siang, Bung. Iya, selamat siang, Bung Tony. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik, Pak. Dengan Tasya, bisa Anda ceritakan sedikit, Pak, bagaimana kondisi di Kecamatan Antangkalang, Kalimantan Tengah ini terkait dengan COVID-19 pada saat ini, Pak? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kita berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, izin perusahaan itu berada di dua kecamatan, Kecamatan Antangkalang dan Kecamatan Parenggian. Nah, di Kecamatan Antangkalang kita sudah bagikan kurang lebih sekitar 7.158 bantuan masker kita berikan. Karena memang kondisi di Kecamatan Antangkalang itu pergerakan ODP-nya ada 13 meningkat menjadi 14 orang sampai dengan hari ini. Oke. Iya, ada berapa warganya di sana, Pak? Dari berapa warga itu ada 14 ODP-nya? ODP di Kecamatan Antangkalang ada 13 orang, meningkat menjadi 14. Iya, dari berapa warga Meningkat menjadi keseluruhan? 14. Kalau total seluruh di sekitaran kebun kita, Kecamatan Antangkalang ada sekitar 7.158 warga. Jadi ini bisa bantuan masker ini bisa mencakup seluruh warga begitu ya, Pak ya? Seluruh warga, Bu, seluruh warga termasuk juga karyawan kita yang ada di kebun, termasuk masyarakat di sekitar wilayah kebun kita, Bu, kita bagikan seluruhnya. Iya, alat pelindung diri selain masker ini ada apa lagi, Pak, yang dibagikan di sana? Ya, kita memberikan bantuan berupa disinfektan. Disinfektan kita berikan ke Desa Waringin Agung, ke Kecamatan Antangkalang juga kita berikan, termasuk juga ke Desa Antangkalang dan Tanjung Jorong kita berikan bantuan disinfektan. Selain masker ya, selain masker. Selain masker, baik. Selama ini masih masa PSBB di sana, bagaimana dengan tingkat kesadaran masyarakat? Jadi ketika nanti dibagikan maskernya, apakah mereka masih mau mematuhi peraturan dengan menggunakan masker? Karena kan percuma saja ya Pak ya dibagikan, tapi nanti tidak digunakan begitu. Bagaimana kesadaran masyarakat di sana? Ya. Sampai sejauh ini, Bu, pertama mereka menyadari menggunakan itu. Karena memang peran aktif daripada pemerintah, aparat TNI dan polisi selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang salah satu menyikapi berkembangnya COVID-19 ini dengan cara satu tidak berkumpul, kedua juga menghindari keramaian, dan ketiga menggunakan disinfektan dan masker. Hampir setiap hari aparat TNI, Polri dan kecamatan selalu mensosialisasikan di daerah-daerah, terutama di daerah kebun kita juga selalu aparat kecamatan juga melakukan sosialisasi. Baik, jadi secara keseluruhan ini apa saja program atau juga peran serta ini termasuk peran serta dari masyarakat ya, berarti peran serta masyarakat atau upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh PT Bangkit Giat Usaha Mandiri ini apa saja jadinya Pak untuk secara keseluruhan? Baik, Bu, yang pertama kita membagikan disinfektan, terus masker, lalu di setiap pintu masuk maupun kantor kita berikan sesuai dengan SOP kita, cuci tangan dengan disinfektan.
Lalu kita menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan keluar kebun, baik itu ke kecamatan maupun ke kabupaten. Lalu yang ketiga, kita mensosialisasikan edaran dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik nanti di saat Lebaran. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan setiap hari, setiap pengarahan pagi di semua kebun. Kita sampaikan bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran daripada COVID-19 ini. Ya, rencananya akan dilakukan selama berapa lama ini? Kita tetap menunggu daripada edaran daripada pemerintah. Sepanjang edaran pemerintah masih melakukan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwalnya, kita ikuti. Jadi nanti kalau ditanya berapa lama tergantung daripada instruksi gubernur, kabupaten, bupati dalam hal ini maupun kecamatan. Jadi kita patuhi. Baik, selain dengan sosialisasi, kemudian juga pembagian atau bantuan-bantuan alat pelindung diri seperti ini akan dilakukan secara berapa lama sekali ini, Pak, rencananya? Ya, jadi sudah kita lakukan di periode bulan April kemarin, kita bagi. Yang selanjutnya nanti akan kita koordinasikan terus dengan kecamatan, Bu. Karena memang masker yang kita berikan bisa dicuci, bisa dicuci dan secara penggunaannya juga masih bisa dijenis. Nah, ini nanti kita berikan biasanya per 1-2 bulan sekali. Ya, baik. Jadi dengan koordinasi dan juga komunikasi kemana saja ini yang disinergikan untuk mengatasi COVID-19 ini di wilayah Antangkalang, Pak? Baik, yang pertama tentu dengan aparat kecamatan, dengan Pak Camat Antangkalang kita rutin berkoordinasi. Yang kedua dengan pihak Polsek Antangkalang, Bu. Yang ketiga dengan Koramil dan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa juga kita koordinasi terus, Bu, bagaimana mengantisipasi COVID-19 karena memang bagi kita juga ini penting, Bu. Kenapa bagi kita penting? Karena ini juga menyangkut aktivitas kita di kebun, Bu. Jadi kita harus dukung kegiatan ini supaya penyebaran dari COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal dalam beraktivitas. Baik, terkait dengan larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, ini bagaimana dari pantauan Anda di wilayah sana, Pak? Ya, kalau di wilayah kita, Bu, khususnya di wilayah operasi kita, edaran daripada Presiden mengenai larangan mudik itu kita sudah tempel di semua kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sosialisasikan di tingkat para pimpinannya. Dan yang ketiga, setiap pengarahan pagi, Bu, itu selalu disampaikan dan dibacakan tentang larangan mudik, maksud dan tujuan daripada edaran pemerintah. Tanggapan dan sejauh ini masyarakat dan karyawan kita memahami, Bu, karena memang itu salah satu langkah untuk menyelesaikan mengenai penyebaran COVID-19. Baik, terakhir Pak, sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan, Pak? Masyarakat senang sekali, Bu, tentu dengan perhatian daripada perusahaan. Masyarakat merasakan yang pertama hadirnya perusahaan. Ya, merasakan dengan kondisi seperti ini, masyarakat merasakan kehadiran daripada PT Bangkit Kiat Usaha Mandiri dengan memberikan bantuan yang nyata. Yang kedua, kita selalu bekerja sama juga, Bu, dengan masyarakat terhadap apabila diduga ada terkena daripada COVID-19, kita sudah siapkan juga tim medis kita di kebun, Bu, untuk membantu pemerintah apabila diperlukan. Baik, terima kasih Pak Tony Sagala. Tentunya kita semua berharap bahwa wabah COVID-19 ini segera berakhir dan tentunya Bapak juga jaga-jaga kesehatan terus ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tony Sagala yang merupakan General Manager PT Bank. Ya, terima kasih.
Itulah tadi pemirsa Tony Sagala, perwakilan dari PT Bangkit Giat Usaha Mandiri yang merupakan anak perusahaan dari NT Corp yang memberikan bantuan. Ini merupakan suatu peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nusantara Siang.